سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما آمين يا رب العالمين. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam sebuah majelis yang penuh dengan kemuliaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi dan memberkahi majelis kita ini. Melanjutkan pembahasan atau kuliah kita pada minggu lalu ya. Pada minggu lalu kita sudah membahas ya berkaitan dengan kafaah, berkaitan dengan walimah ya. Kafaah adalah kesetaraan antara calon suami dan calon istri. Ya, ini merupakan pembahasan yang juga cukup penting dalam fikih keluarga atau fikih pernikahan antara suami dan istri. Ya, maka dianjurkan agar ada kesamaan-kesamaan sehingga akan lebih melanggengkan sebuah hubungan rumah tangga. Kemudian juga kita sudah membahas tentang walimah nikah, bahwa disunahkan ya setelah kita menikah, akad nikah, maka mengadakan walimah. Ya, walimah dianjurkan. Nah, namun ini hukumnya sunnah, tidak wajib, ya, sehingga Islam ini tidak memberatkan kepada kita sebagai pemeluknya. Kalaupun tidak sanggup, maka tidak berdosa untuk tidak melakukan walimah nikah. Yang mungkin malah justru kita sendiri yang memberat-beratkan, ya. Padahal nikah itu murah, nikah itu tidak berat, ya. Kalau orang sudah memiliki mahar, kemudian sudah bisa menghadirkan wali, saksi, ya, mempelai laki-laki, perempuan, rukun syaratnya sudah terpenuhi, maka sudah bisa dilakukan akad pernikahan dan sudah sah sebagai suami dan istri. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada pagi hari ini insya Allah kita akan membahas sebuah tema yang ya sangat menarik sekali ya. Mungkin menjadi ramai, sempat ramai di karangan Bapak dan Ibu, yaitu tentang poligami ya, dan juga tentang kawin hamil. Ya, sudah hamil duluan baru dinikahi, bagaimana hukumnya dan bagaimana nanti nasab dari anaknya tersebut gitu. Jadi ada dua pembahasan ya pada pagi hari ini. Yang pertama tentang poligami, kemudian yang kedua tentang kawin hamil. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terlebih dahulu kita akan membahas tentang hukum poligami. Ya, dasar hukum dari poligami. Nah, poligami ini atau yang kita kenal menikah lebih dari dua wanita, ini diperbolehkan di dalam Islam berdasarkan surah An-Nisa ayat ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim ya, bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita yang lain
yang kamu senangi, 2, 3, atau 4 gitu. Jadi hukum asal dari poligami ini diperbolehkan ketika ada hajat, ya, ketika ada kebutuhan. Ya, kalau memang satu tidak cukup, harus 2 atau 3 atau 4, atau melihat ada wanita yang terlantar, ya, dia punya anak kecil, ya, dia memiliki niat untuk menolong anak yatim tersebut, sehingga dia angkat menjadi anaknya, kemudian sekalian menikahi ibunya. Nah, ini ada kebutuhan yang mulia, maka diperbolehkan itu menjadi sesuatu yang disunahkan, sebagaimana tujuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi wanita-wanita yang banyak, ya, sampai 11 wanita. Ini khusus bagi Nabi karena memang Rasulullah pertama diperintahkan oleh Allah. Tidaklah Rasulullah menikah kecuali memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah juga melihat karena kebutuhan-kebutuhan, seumpama karena wanita tersebut sudah menjadi janda, tidak ada yang mengurus, ya. Atau Rasulullah melihat kalau menikah dengan wanita tersebut, ya, bisa berpengaruh terhadap sukunya sehingga banyak yang masuk Islam, ya. Sebagaimana Nabi menikahi seorang wanita, ya, merupakan dia putri dari pembesar orang Yahudi, ya. Sehingga diharapkan dari situ banyak dari kalangan Yahudi yang masuk Islam. Ada kebutuhan-kebutuhan di sana, bukan hanya karena kebutuhan melampiaskan syahwat atau hawa nafsu saja, gitu. Bukan karena untuk melampiaskan keinginan hawa nafsu saja, gitu. Kemudian kalau ternyata kita tidak sanggup, mungkin ada kebutuhan tetapi kita tidak sanggup kalau menikah lebih dari satu, tidak akan bersikap adil, ya, adil secara zahir, ya. Kalau adil secara batin, manusia pasti tidak akan bisa. Ya, hati itu tidak akan bisa dibohongi, pasti dia akan condong ke salah satu, ya. Tetapi yang dituntut adalah adil secara zahir, dalam kasih sayang, dalam nafkah, ya, dalam pemberian hak-hak, ya, menginap di rumahnya istri pertama atau kedua, itu ada secara zahir yang sanggup dilakukan oleh manusia. Tapi kalau hati tidak bisa. Nah, di sini kalau ternyata kita tidak sanggup untuk berlaku adil secara zahir kepada wanita-wanita itu, maka fawahidatan, maka lebih baik satu saja. Au ma malakat aimanukum, atau budak-budak yang kamu miliki. Nah, seumpama kita kalau di zaman dahulu masih ada budak, ya. Nah, sehingga dia selain punya istri, dia juga punya istilahnya budak wanita yang bisa dia gauli. Begitu. Seumpama mungkin istrinya sibuk, ya, sedangkan suaminya ini sedang butuh. Nah, ada budak yang bisa dia gauli. Nah, ini yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Ya, jadi sebenarnya poligami ini niatnya baik, di dalam Islam ini niatnya baik. Dan sebelum ada syariat poligami, memang di Arab ini banyak orang-orang Arab yang menikah lebih dari 4. Ada yang 10 istrinya, sampai belasan begitu. Sehingga poligami ini sebenarnya justru malah mengurangi. Yang asalnya mereka berlebihan dalam menikah, kemudian dibatasi menjadi hanya 4 saja. Bukan malah memotivasi untuk menikah lagi begitu. Karena kebanyakan pada zaman itu malah banyak sahabat yang istrinya banyak. Sehingga ada sahabat yang, ya, datang kepada Rasulullah, dia punya istri banyak, kemudian Rasulullah memerintahkan kepada dia agar menceraikan beberapa istrinya agar tersisa 4 gitu. Semua istrinya 5, berarti ceraikan salah satu darinya gitu. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi poligami ini syariat Islam. Seumpama kita tidak suka dengan poligami pun tidak boleh kemudian kita mengatakan poligami itu tidak ada dalam Islam, ya.
Islam tidak pernah memerintahkan poligami, kita tidak boleh. Tetap poligami itu ada, ya, bahkan dianjurkan kalau memang dibutuhkan gitu sebagai solusi, salah satu solusi, ya, bukan satu-satunya solusi tapi salah satu solusi dari permasalahan yang ada. Baik, berikutnya dasar hukum masih berkaitan dengan dasar hukum poligami. Di dalam surah An-Nisa juga ayat 129 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum." Nah, dan kalian tidak akan sekali-kali tidak akan berlaku adil kepada perempuan walaupun kalian harastum, bersungguh-sungguh, ya. Sudah mati-matian. Yang dimaksud adil di sini adalah adil secara batin, secara hati. Karena manusia itu, ya, hati itu urusan Allah. Ya, yang menggerakkan, yang mengatur adalah Allah. Jadi, ya, tidak bisa dia itu kemudian semua istrinya dua, kemudian 50-50, itu tidak bisa. Pasti dia ada lebih condong ke salah satu dari istrinya. Seumpama istri pertama 40, istri kedua 60, pasti seperti itu, ya. Sehingga yang diminta adil dalam menikah ini bukan itu. Tetapi yang diminta adalah adil secara zahir, ya, dalam sesuatu yang bisa kita atur, seumpama pemberian nafkah. Ya, istri pertama dikasih berapa? Seumpama 5 juta, maka istri kedua juga sama 5 juta. Fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah. Maka karena itu janganlah kamu terlalu condong, ya, jangan kamu terlalu cinta kepada salah satunya sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Artinya kalau kita memang sudah tahu hati ini urusan Allah, maka kita berusaha agar apa? Bisa menyeimbangkan, ya. Ya, kita menyikapi kedua istri kita atau ketiga istri kita atau keempat istri kita dengan seadil-adilnya secara zahir. Karena perlakuan secara zahir pun ini akan menyeimbangkan hati kita sehingga kita tidak pilih kasih terhadap istri-istri kita. Bahwasanya Allah membolehkan menikahi 4 orang istri, tetapi dengan syarat harus berlaku adil, ya. Adil yang dimaksud di sini adalah dalam perkataan dan perbuatan. Ketika kita berkata berbuat pun, ya, kepada istri pertama, istri kedua, ketiga, keempat, ya, ucapannya sama-sama lembut, ya, sama-sama mesra, sama-sama manja. Jangan kemudian ke istri yang tua, ucapannya kasar, ucapannya datar, ucapannya kaku, dingin, ya. Kemudian ke istri muda, kemudian ucapannya lembut. Jangan seperti itu. Harus sama, ya. Manggilnya sama-sama manja. Adapun adil dalam cinta dan kasih sayang di antara mereka, maka, ya, kalian tidak akan sanggup, tidak akan mampu itu. Karena itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika tidak dapat berbuat adil dalam menjalankan giliran malam, ya, ini juga salah satu yang diatur di dalam Islam. Ketika kita memiliki istri lebih dari satu, maka ada yang namanya giliran malam, ya, menggilir istri kita, istri pertama, istri kedua, ya, itu harus adil, ya. Seumpama kita kan punya seminggu ada 7 hari, maka ya di istri pertama seumpama 3 hari, istri kedua 3 hari. Nah, satu harinya gimana? Nah, satu harinya mungkin dia sendirian, seumpama gitu, ya. Atau 3,5 gitu. Ya, kalau seumpama kita mau di istri pertama lebih banyak, seumpama 4 hari, di istri kedua 3 hari, maka harus izin dulu kepada istri yang kedua itu. Itu harus diizinkan terlebih dahulu. Kemudian dalam masalah harta, ya, dan selainnya, maka sebaiknya dia harus mencukupkan satu wanita saja. Kalau nggak bisa adil dalam hal itu yang zahir, maka satu saja sudahlah. Apalagi naudzubillah memberikan nafkah satu istri saja masih kewalahan. Bagaimana dia bisa memberikan dua nafkah pada dua istri? Nah, ini lebih kewalahan. Makanya syaratnya ketika mau poligami, ya, dia harus sanggup dari sisi nafkahnya juga, ya, baik nafkah lahir ataupun nafkah batin.
Jika tidak, maka dia termasuk golongan yang disinyalir oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mangkanat lahu imro'atan. Barang siapa yang memiliki dua istri, yamilu li ahadihima 'alal ukhra, dia lebih condong kepada salah satu dari keduanya. Ja'a yaumal qiyamati yajuru ahada syiqqaihi saqiton aw ma'ilan. Nanti di hari kiamat dia akan datang ya dengan menarik salah satu dari kedua pundaknya ya dalam keadaan jatuh atau condong. Jadi jalannya itu miring gitu ya. Jalannya tidak tegap, tidak lurus, dia miring-miring. Ini menunjukkan bahwa dia di dunia tidak berlaku adil kepada istri-istrinya. Ya, jadi kalau kita melihat dari sini, hukum asal dari poligami adalah mubah. Ya, poligami merupakan jalan keluar atau rukhsah ya atas sebuah kebutuhan. Misalnya agar tidak jatuh dalam zina begitu ya. Seumpama kita apa namanya, istrinya kalau satu mungkin tidak cukup. Kalau satu mungkin dia nyari di tempat lain, naudzubillah ya, sehingga jajan di tempat lain. Nah, lebih baik dia menikahlah lagi kalau memang sangat dibutuhkan. Jadi kalau ada kebutuhan baru maka diperbolehkan. Hikmah poligami, kenapa harus ada syariat poligami di dalam Islam? Salah satunya adalah bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya, ya. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia, pasti Allah lebih paham terhadap ciptaannya. Ya, sebagaimana yang menciptakan mobil, ya dia lebih paham terhadap ciptaannya atau mobilnya itu. Ya, Allah lah yang menciptakan kita, maka Allah lebih paham terhadap kebutuhan kita. Ya, manusia punya kebutuhan-kebutuhan. Nah, maka adanya syariat poligami ini sebenarnya bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kepada ibu-ibu atau kepada para perempuan juga mungkin banyak yang mohon maaf mungkin ditinggal meninggal oleh suaminya. Dia sedangkan punya anak kecil-kecil gitu. Tidak ada yang merawat dia, tidak ada yang memberikan nafkah sehingga dia bekerja sendiri. Nah, kemudian dari situlah nampak kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ya, datanglah laki-laki yang menolong dia kemudian menikahi dia, kemudian menanggung kehidupan wanita dan anak-anak itu, wanita tersebut dan anak-anaknya gitu. Jadi seperti orang yang menanggung kehidupan anak ya yatim. Dua, perlindungan terhadap janda-janda korban perang yang mati syahid gitu ya. Di zaman Nabi itu banyak ya, di antara istri Nabi kan ada yang korban perang meninggal sehingga kemudian dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, solusi atas meningkatnya jumlah populasi wanita dalam satu bangsa yang disebabkan oleh risiko meninggal pada kaum laki-laki yang besar. Ya, kita lihat ya, ternyata kalau kita lihat sensus penduduk, ternyata wanita lebih banyak daripada laki-laki, sehingga kalau laki-laki hanya boleh menikah satu perempuan, nanti banyak perempuan-perempuan yang tidak menikah. Nah, ini kan kasihan. Makanya ya sebagian negara pun ada yang cukup memberikan apresiasi yang tinggi ya, memberikan dana-dana yang banyak kepada laki-laki yang mau menikah dengan dua wanita atau lebih gitu ya. Anaknya ditanggung, istrinya ditanggung ya. Seperti kalau tidak salah negara Jepang atau negara di Eropa itu ada. Kemudian yang keempat, kemampuan laki-laki untuk berkeluarga lebih besar dibanding kemampuan perempuan, misalnya dalam nafkah dan dalam hubungan seksual gitu ya. Kalau laki-laki memang dia sifatnya itu kuat dan sifatnya itu pekerja. Nah, sehingga dialah yang diperbolehkan menikah lebih dari dua, bukan sebaliknya, bukan perempuan. Fitrahnya perempuan itu justru dinafkahi, ya, diberi nafkah, bukan menafkahi, bukan bekerja. Sehingga maka yang diperbolehkan untuk menikah lebih dari dua justru laki-laki. Ya, berpoligami bukan berpoliandri. Nah, kemudian juga laki-laki justru yang nafsu seksualnya lebih tinggi daripada perempuan, sehingga laki-laki lah yang dianjurkan untuk berpoligami. Di mana wanita ada masa haidnya, nifas dan menopause ya. Ketika wanita haid itu kan ya mungkin laki-lakinya ingin berhubungan tapi wanitanya sedang haid, sedang nifas ya. Apalagi kalau semua nifasnya sampai 2 bulan ya.
atau mungkin sampai setengah tahun. Nah, ini laki-lakinya kasihan. Kemudian yang kelima, kondisi di mana sang istri mandul atau terkena sakit menahun. Nah ini, padahal dia pengen punya anak, punya keturunan, tapi istrinya mandul. Aduh, gimana nih? Kalau diceraikan kasihan, sayang gitu. Maka solusinya adalah dengan berpoligami itu. Atau karena sakit yang menahun, sakit terus sehingga tidak bisa melayani suaminya. Ini ya. Kemudian yang enam, solusi bagi suami yang memiliki gairah seksual yang tinggi. Itu ya. Ada sebagian laki-laki yang punya gairah seksual yang tinggi dan istrinya nggak bisa mengimbangi. Maka dengan poligami inilah syariat yang halal daripada dia berzina. Kemudian dalam undang-undang ini juga menyinggung tentang permasalahan poligami. Ya, pernah saya diceritakan oleh pernah mendengar cerita ya dari seseorang yang ya, istrinya justru malah menyuruh suaminya untuk poligami gitu. Karena dia takut suaminya itu nanti terlantar setelah dia meninggal, istrinya meninggal. Akhirnya dia malah yang mendorong suaminya untuk poligami. Tetapi walaupun dari dorongan istri, justru malah tetap dia itu dipersulit ketika mengajukan izin kepada pemerintah gitu ya. Makanya di sini ada beberapa hal-hal yang diperhatikan ketika kita ingin melakukan poligami. Yang pertama, ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan suami kawin lagi. Biasanya ditanya, ya, suami mau poligami. Kenapa mau poligami? Apa alasannya? Ya, apakah karena istri tidak dapat menjalankan kewajiban? Mungkin istri sakit, ya, istri tidak bisa melayani hubungan seksual. Kedua, istri mendapatkan cacat badan penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Ketiga, istri tidak dapat melahirkan keturunan, mandul seumpama. Biasanya ditanya itu, ya, dan pasti ditanya. Kemudian yang kedua, ada atau tidaknya persetujuan istri, baik lisan ataupun tertulis. Nah, jadi kalau kita mau poligami bisa ditanya, istrimu udah ngizinin belum? Itu ya, baik secara tertulis ataupun secara lisan itu. Kemudian yang ketiga, ada tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak. Ya, ditanya, kamu gajinya berapa? Mana selip gajinya? Jangan-jangan kamu gajinya cuma 1 juta, mau nikah sama 2 wanita, gimana ngasih nafkah kepada istri-istri dan anak-anaknya ini. Ya. Kemudian yang keempat, ada atau tidaknya jaminan bahwa suami berlaku adil, ya, dengan pernyataan atau janji dari suami. Nanti kalau sudah menikah, walaupun dia mampu, hartanya ada, apakah dia bisa menjamin dia bisa berlaku adil kepada istri-istrinya itu? Nah, ini biasanya dia harus berjanji dalam bentuk pernyataan, ya, tertulis. Nah, itulah Bapak Ibu berkaitan dengan hukum poligami ya. Berikutnya adalah tentang hukum kawin hamil. Ya. Ada wanita yang hamil duluan kemudian dinikahi. Bagaimana hukumnya? Ya. Nah, ada dua kondisi. Bisa jadi yang menikahi adalah lelaki yang menghamilinya. Atau yang menikahi adalah laki-laki yang lain. Ya. Orang ketiga. Seumpama dia sebagai pahlawan ya, datang sebagai pahlawan. Kasihan ini hamil tidak ada suaminya. Kemudian dia datang sebagai pahlawan untuk menolong wanita tersebut. Bagaimana hukumnya? Nah, para ulama berselisih tentang hukum menikahi wanita yang sedang hamil. Ya, pertama dari madhab Hanafiyah dan madhab Syafi'iyah mengatakan bahwa sah. Ya, boleh-boleh saja silakan menikahi wanita yang sedang hamil. Ya, padahal sudah sudah 6 bulan sumpama, sudah besar perutnya, ya, itu diperbolehkan, silakan menikahi wanita yang sedang hamil. Tetapi apa, menurut Hanafiyah tidak boleh melakukan hubungan intim selama dia hamil, ya, sampai dia melahirkan itu, ya, tidak boleh melakukan hubungan intim. Kalau nikahnya boleh, tetapi jangan melakukan hubungan intim. Dalilnya apa?
La yahillu limri'in muslimin yu'minu billahi wal yaumil akhir an yasqiya ma'ahu zar'a ghairihi. Tidak halal bagi seorang yang muslim yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyiramkan airnya pada tanaman orang lain gitu. Jadi itu kan sudah hamil berarti kan sudah ada tanamannya di situ. Maka tidak boleh disirami ya. Ini bahasa kiasan ya. Bahasa kiasan tidak boleh digauli oleh lelaki yang lain gitu. Kemudian yang kedua mazhab Malikiyah dan Hanabilah. Mazhab Malikiyah dan Hanabilah tidak boleh haram, tidak boleh atau haram tidak sah pernikahannya menikahi wanita yang sedang hamil. Ini kecuali kalau memang sudah melahirkan dan bertaubat ya. Kecuali kalau dia sudah lahir dan bertaubat, maka silakan dinikahi ya oleh laki-laki lain. Dalilnya apa? La tuta'u imra'atun hatta tadha'a. Tidak boleh wanita itu disetubuhi atau dikawin seorang oleh seseorang hingga dia melahirkan. Kalau sudah melahirkan maka silakan. Gitu ya. Ini menurut mazhab Malikiyah dan Hanabilah. Bagaimana menurut KHI, Kompilasi Hukum Islam? Dalam pasal 53, seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Nah ini, justru yang menghamilinya inilah yang lebih berhak untuk menikahi wanita tersebut. Karena hakikatnya anak itu anak dia. Itu. Maka menurut KHI silakan dinikahi ya, merujuk kepada pendapat yang pertama tadi, pendapat Hanafiyah dan Syafi'iyah. Kedua, perkawinan dengan wanita yang hamil disebut pada ayat 1 dapat dilangsungkan tanpa menunggu terlebih dahulu kelahiran anak ya. Karena ini akan menutup aib gitu ya. Akan menutup aib wanita tersebut dan laki-laki tersebut ya. Sehingga ya lebih baik ditutupi, tidak perlu kita jujur bilang kepada masyarakat, ini mohon maaf ya pernikahannya hamil dulu ya, itu justru malah tidak dianjurkan di dalam Islam gitu ya. Justru ketika ada aib ya harus kita tutupi ya, baik aib kita ataupun aib orang lain begitu. Walaupun orang lain memang itu bersalah begitu. Harus kita tutupi. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya maka Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aib dia nanti. Nah, maka bahkan di zaman Nabi SAW ada sahabat ya, ada sahabat Ma'is dan ada sahabat perempuan seorang wanita dari suku Al-Ghamidiyah. Ketika datang kepada Rasulullah, mereka berdua ini minta untuk dirajam. Ya Rasulullah, saya telah berzina. Tolong rajam saya, wahai Rasulullah. Nah, Rasulullah berusaha untuk menutupi ya aib mereka berdua. Nah, Rasulullah malah mengatakan, mungkin kamu hanya menyentuhnya saja, ya. Mungkin kamu hanya melihatnya saja. Mungkin kamu Rasulullah terus menutup-nutupi sampai akhirnya beberapa kali sahabat tersebut mengaku, enggak wahai Rasulullah, saya telah berzina. Sampai 3 kali berulang-ulang sehingga Rasulullah karena sudah mengaku berkali-kali maka Rasulullah menerapkan hukuman rajam kepada sahabat-sahabat tersebut, 2 sahabat tersebut. Bahkan ketika dirajam itu ketika darahnya muncrat ya kepada para sahabat, ada sahabat yang bilang, wah darah yang menjijikan, darahnya pezina begitu. Rasulullah marah ya. Dan bahkan Rasulullah itu mengatakan ini sungguh darah ini kalau di darah yang wanita yang sudah bertaubat ya. Kalau dibandingkan dengan dosa-dosa orang sedunia ini bisa melebihi bisa mengampuni dosa-dosa orang-orang tersebut. Artinya apa? Ini wanita sudah bertaubat dan sudah insya Allah sudah mencukupi kesalahan yang pernah dia lakukan. Dia sudah bertaubat, maka jangan kemudian kita
ungkit-ungkit, apalagi kita hina, apalagi kita katakan kata-kata yang buruk kepadanya. Maka ketika kita melakukan dosa, walaupun mungkin itu dosa zina, maka lebih baik kita tutupi saja. Tidak perlu kita ceritakan kepada siapa-siapa. Tidak perlu kita ceritakan kepada ustadz ataupun kepada orang tua. Tidak perlu tutup itu dosa, tapi kita bertobat. Bukan berarti tutup dosa kemudian kita lakukan lagi. Enggak. Tetap kita tutup dan kita bertobat kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa tersebut gitu. Yang ketiga, dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, maka tidak perlu perkawinan ulang setelah anak tersebut dilahirkan gitu. Tidak perlu nikah lagi. Berikutnya, Bapak Ibu, nasab anak zina. Bagaimana nasabnya? Anak nasab zina. Sebenarnya tidak boleh kita katakan anak zina ya. Karena konotasinya jelek ya. Yaitu anak itu tidak berdosa sama sekali. Ya, seumpama kita menikah dengan anak tersebut pun kita tidak kemudian kita berdosa, kita terkena dosanya, enggak. Karena anak tersebut tidak bersalah, tidak berdosa. Ya, yang bersalah itu orang tuanya. Nah, nasabnya bagaimana? Dinasabkan kepada siapa? Apakah kepada laki-laki yang menikahinya atau bagaimana? Satu, nasab anak jika sang ibu berstatus istri orang lain. Kalau dinikahkan kepada istri dinikahi oleh laki-laki lain. Anak dinasabkan kepada suami yang sah. Ini. Nah, anak tersebut dinasabkan kepada suami yang sah, kecuali jika suami mengingkarinya. Ya, kalau suami tersebut mengingkarinya. Jadi dengan pernikahan tersebut, maka nasab anak tersebut nyambung kepada suaminya. Ini nyambung kepada suaminya. Walaupun nanti ada pendapat yang lain ya. Nah, ini pendapat yang pertama. Nasab anak tersebut dinisbatkan kepada suaminya, kepada laki-laki yang menikahinya. Dan ini lebih aslah, lebih aman dan lebih bermaslahat. Kenapa? Karena akan menjaga kehormatan anak tersebut. Kasihan sekali kalau dia seumpama dinasabkan kepada ibunya saja, ya. Seumpama namanya Fatimah binti siapa? Fatimah binti Maryam, seumpama ibunya Maryam. Kok bintinya Maryam, kok kenapa tidak ke ayahnya? Nanti masyarakat bertanya-tanya. Sehingga nanti mengorek-ngorek gitu, bertanya-tanya, akhirnya ketahuan, oh ternyata Fatimah ini ada sebelum nikah, sebelum akad. Nah, ini nanti berbahaya sehingga akan mensuramkan masa depan dari anak tersebut. Sehingga anak tersebut jadi minder, dia kemudian mengurung di kamar, kemudian dia tidak mau bergaul, kemudian dia menjadi wanita yang atau anak yang tidak bisa maju begitu. Nah, maka pendapat yang menasabkan kepada suaminya ini pendapat yang baik. Kecuali kalau suaminya nggak mau mengakui sebagai anaknya. Saya nikahi ibunya tapi saya nggak mau anak itu dinasabkan ke saya karena bukan anak saya kok gitu. Nah, seumpama seperti itu. Maka dapat melakukan li'an, saling melaknat ke pengadilan agama, ya maksudnya bersumpah bahwa dia itu bukan anak saya. Ya. Lalu kalau sudah seperti itu, maka anak dinasabkan kepada ibunya. Nah, ini kurang baik juga ini. Laki-laki ini ya kalau memang mau menikah ibunya seharusnya dia juga mau untuk mengakui anak tersebut sebagai anaknya, tapi anak bukan anak biologis ya, tapi anak secara syariat gitu. Kemudian yang kedua, nasab anak jika sang ibu tidak berstatus istri orang. Jika ibu tidak berstatus sebagai istri orang. Yang pertama, dinasabkan ke ibunya kepada jumhur ulama. Nah, ini pendapat jumhur ulama. Ya. Kalau jadi dia itu menjadi istri laki-laki yang jadi dia dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya. Menurut jumhur ulama, jika dia itu dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya, maka anak tersebut jika anak itu lahir 6 bulan pada waktu akad,
atau dari waktu akad. Jadi ketika akad itu bayinya kan sudah ada. Kalau dia itu lahir 6 bulan dari waktu akad, ya, jadi dari mulai akad sampai lahir itu ada 6 bulan, maka ditetapkan nasabnya dinasabkan kepada ayahnya tersebut, kepada suaminya tersebut, laki-laki tersebut yang menikahinya. Itu. Ini menurut mazhab Syafi'i atau menurut jumhur ulama. Ini. Jadi dilihat ketika lahir, dari mulai lahir sampai akad ada 6 bulan enggak? Oh, ada 6 bulan. Udah dinasabkan saja kepada laki-laki yang menikahinya itu, yaitu tadi ya yang menghamilinya itu. Kedua, dapat dinasabkan ke ayah yang menghamilinya. Ini dinasabkan kepada ayah yang menghamilinya. Menurut Hasan Al-Basri secara mutlak, artinya kalau yang di atas tadi kan kalau dari mulai akad sampai melahirkan 6 bulan. Kalau yang kedua ini secara mutlak dinasabkan kepada ayah yang menghamilinya. Ya, baik dia menikahinya atau tidak. Menurut Hasan Al-Basri, Urwah bin Zubair, Ibnu Sirin, Abu Hanifah, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim itu. Karena hakikatnya ya ayahnya adalah yang menghamilinya itu, bukan yang menikahinya ini. Dalilnya apa? Hadis Nabi SAW, al-waladu lil firash. Anak itu disandarkan kepada pemilik ranjang. Ya, pemilik ranjang di sini adalah suaminya, walil ahir, sedangkan yang berzina al-hajar. Ya, bagi orang yang berzina itu ya lelaki yang menzinai, ya dia nggak mau menikahinya, ya nggak dapat apa-apa. Dia hanya dapat batu saja, artinya tidak dapat hak apa-apa dari anak tersebut. Yang dapat hak, ya hak nasab, hak warisan itu adalah laki-laki yang menjadi suami wanita tersebut. Tuh. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu berkaitan dengan nasab anak zina, kemudian berkaitan dengan nikah kawin hamil, kemudian berkaitan dengan hukum poligami. Semoga bermanfaat bagi saya pribadi dan juga Bapak Ibu semuanya. Bagi yang ada pertanyaan, kami persilahkan. Silakan bisa ditulis atau dinyalakan audionya. Silakan. Bismillah Ustaz. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam. Ini ya nauzubillah min zalik, mudah-mudahan nggak kejadian dengan kita semua ya dan keturunan kita. Tapi jika ada yang terjadi seperti ini lalu bertanya mungkin bisa kita ada ilmunya. Nah, mengenai kompilasi hukum Islam ini sepertinya memang condongnya ke mazhab Syafi'i ya Ustadz ya. Nah, ya. Apakah ini memang kalau kita kan perbedaan antar mazhab ini ada yang dua menghalalkan, yang satu lagi mengharamkan, dua perbedaan yang sangat bertentangan gitu. Nah, kita bisa bila memilih salah satu itu misalnya yang halal seperti yang kompilasi hukum Islam itu aman dari dosa ya Ustaz? Ya, aman insya Allah. Jadi selagi pendapat yang kita ambil adalah pendapat yang mu'tabar, pendapat yang bisa dipertanggungjawabkan, ya, yang berkata itu jelas, umpama Imam Syafi'i, ya, itu maka kita sebagai orang awam tinggal ngikut saja, ya. Seumpama ijtihadnya salah begitu pun kita tidak berdosa, ya, kita aman karena kita disuruh untuk mengikut para ulama, ya. Ketika ulama itu salah kita tidak berdosa. Ulamanya berdosa enggak? Enggak berdosa juga.
Karena Rasulullah pernah bersabda, idza ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajron. Jika seorang hakim atau seorang mujtahid ulama berijtihad dan benar, maka dia dapat 2 pahala. Dan jika salah, maka dia dapat 1 pahala. Begitu. Ya, dapat satu pahala. Jadi tidak ada yang berdosa, tidak ada yang salah. Tapi syaratnya apa? Yang berijtihad dia sudah memenuhi syarat-syarat ijtihad. Kalau belum memenuhi syarat ijtihad, kemudian dia berijtihad, walaupun benar pun dia berdosa. Walaupun benar pun dia berdosa. Begitu. Ya. Allahu a'lam bishawab. Ya, kasih Ustaz. Iya. Maka dari situlah pentingnya kita itu merujuk kepada para ulama dan mengikut para ulama, karena kita tidak bisa berijtihad. Ya, kita itu manusia awam, itu tidak bisa berijtihad. Bahkan para ustadz, para kiai, ya, itu belum mencapai kemampuan untuk bisa berijtihad seperti yang dilakukan oleh ulama-ulama kita, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal. Itu belum bisa kita itu. Berat soalnya. Sangat berat sekali. Nah, yang pertama kita bahasa Arab saja kita masih ya sangat rendah sekali. Ya, bahkan yang sudah menjadi ustadz, menjadi ulama itu bukan berarti bahasa Arabnya sudah sangat menguasai, belum, ya. Ketika memahami ayat itu belum tentu dia bisa memahami dengan sangat dalam seperti yang dilakukan oleh ulama-ulama kita dulu, begitu. Nah, makanya para ulama di zaman sekarang mereka membuat perkumpulan, membuat lembaga yang dinamakan Majelis Ulama Indonesia, begitu. Ya, sehingga mereka tidak sendirian ketika berijtihad, tetapi bersama-sama berdiskusi, bermusyawarah. Nah, itu kalau bersama-sama kan akhirnya saling melengkapi, sehingga mereka silakan berijtihad dalam kondisi ijtihad yang bersama-sama. Maka yang seperti itu lebih aman dari kesalahan, begitu. Dan insya Allah ketika salah pun insya Allah berpahala 1, begitu. Di Mesir pun seperti itu. Darul Iftah Mesir itu tidak sendirian, tetapi ternyata sudah menjadi lembaga yang besar, ya. Lembaga yang di dalamnya itu ada ulama-ulama, di mana kalau ada permasalahan kemudian mereka berembuk, bermusyawarah untuk menentukan hukumnya seperti apa, begitu. Dan ijtihad yang dilakukan dengan berembuk seperti itu lebih aman dari kesalahan-kesalahan, gitu, daripada ijtihad yang individual, gitu. Wallahu a'lam bishawab. Gitu Pak Lukni. Ya, satu lagi Ustaz. Ya. Kalau mengenai anak yang ini misalnya misalnya tadi yang nasab anak zina yang nomor pertama kan jika si ibu berstatus istri orang lain. Anak dinasabkan ke suami sahnya. Jadi suaminya dapat menerima lah walaupun perselingkuhan istrinya mungkin ya itu suaminya luar biasa. Nah, mengenai warisan bagaimana? Warisan. Kalau anak ini, kalau seumpama sudah dinasabkan kepada suami, maka warisan ya berhak, ya, dia berhak mendapatkan warisan dari bapaknya, gitu. Kalau seumpama mengikut mazhab yang mengatakan tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya, maka warisannya bisa diganti dengan hibah atau wasiat, gitu. Agar apa? Menutupi aib itu. Nah, nanti kalau semua ini nggak boleh dapat warisan karena ini bukan anak anunya apa? Ini sudah ada sebelum menikah. Maka bisa ditutupi dengan hibah. Tetap dia dikasih warisan tetapi dalam bentuk hibah. Itu kan. Jadi si anak ini nggak dikasih tahu sampai besar bahwa dia anak bapaknya sebetulnya yang siapa gitu, si X misalnya. Ya, kalau dikasih tahu, sebenarnya tidak ada kewajiban kita kemudian mengasih tahu dia itu dulu sebenarnya bapaknya ini, kamu ini nih, nggak harus, ya. Karena apa? Karena menurut mazhab, sebagian mazhab kan mengatakan kalau sudah dinikahi sama laki-laki tertentu gitu, maka nasabnya nyambung kepada laki-laki tersebut. Ya sudah, kamu bapaknya yang ini, gitu.
Tidak ada kewajiban untuk memberitahu kamu sebenarnya nikah bapaknya ini gitu. Tidak ada kewajiban. Tapi kalau kita mau memberitahu silakan aja. Oh gitu. Jadi ini untuk masalah yang lain Ustadz. Kalau misalnya bukan anak zina tapi anak pungut gitu, itu Oh juga iya. beda lagi. Kalau anak pungut kan nggak bisa disambung nasabnya. Ya. Nah, nggak bisa disambung nasabnya. Maka kalau seumpama kita mau menikahkan, tidak boleh kita merekayasa. Kamu bapaknya ini gitu. Nggak bisa merekayasa. Kalau yang tadi kan mungkin ya kayak direkayasa ya. Tapi nggak direkayasa. Memang itu ada pendapat ulama yang mengatakan seperti itu. Kalau anak pungut, maka ya kita harus mengatakan sebenarnya seperti apa. Kamu binnya bukan bin fulan, tapi bin ini gitu. Karena ini karena bapak ini mengangkat kamu sebagai anak dan tidak bisa menyambungkan nasab bapak dengan kamu gitu. Karena kasusnya beda dengan yang tadi yang pertama begitu. Gitu, Pak. Iya. Kalau anak pungut ya otomatis ya harus siap-siap untuk memberitahu kepada anak tersebut nanti ketika sudah besar gitu. Nah, ini nggak apa-apa Ustaz, nanya lagi. Ini mengenai anak pungut nih. Anak pungut yang sudah besar balik itu kondisi dengan misalnya anak pungutnya laki-laki. Sementara dengan ibunya itu bukan mahram kan ya. Sehingga tetap ibunya di dalam rumah pun harus selalu menutup aurat. Iya. Karena memang pada saat kecil dia tidak bisa disusui karena ibunya juga tidak keluar air susunya mungkin ya. Iya. Nah itu apakah tidak ada jalan lain untuk ibunya dan anak itu untuk saling bisa memang harus tertutup saja atau itu masalah juga? Iya, itu masalah. Saya juga belum mendapatkan jawabannya ya, solusinya untuk Padahal anak dari pungut. kecil gitu ya. Iya, betul. Kecuali kalau memang bisa disusui. Ya Kalau kan, ketika kecil bisa disusui, harus keluar air alhamdulillah. susunya, harus sampai kenyang katanya ya. Iya. Tapi kalau nggak bisa disusuin ya, saya belum tahu jawabannya itu. Solusinya bagaimana itu? Ya, solusinya bagaimana? Waduh, belum tahu itu. Ya, Ustaz. Kasih Ustaz. Iya. Ada pertanyaan lagi dari Ibu Aang ya. Warisan tidak dapat. Tadi warisan ya Bu ya sudah dijelaskan. Ibu Rizko, bagaimana hukumnya seorang wanita yang meminta dinikahi oleh seorang laki-laki yang sudah beristri? Kalau meminta ya silakan aja. Ya, meminta itu kan boleh-boleh aja meminta. Meminta sesuatu yang dibolehkan boleh-boleh aja kan. Tapi masalahnya istrinya itu mengizinkan atau enggak gitu. Ya, istrinya mengizinkan atau tidak. Gitu. Kalau istrinya mengizinkan ya monggo kerso silakan. Ya, nikah dengan wanita tersebut. Ya, silakan. Permintaan selagi permintaannya adalah sesuatu yang halal itu diperbolehkan. Ya, menikah lagi itu kan halal. Ya, laki-laki itu kan menikah lagi halal tuh. Nah, diminta itu sesuatu yang seperti itu. Boleh nggak ya? Boleh-boleh aja. Tetapi kan ya komunikasinya gimana nanti dengan istri yang pertama, apakah mengizinkan atau tidak? Wallahu alam. Begitu Ibu Rizko. Semoga jelas ya. Ya, kalau istrinya ndak mengizinkan ya lebih baik jangan ya. Karena nanti akan menimbulkan ya kerenggangan ya. Lebih baik jangan ya. Masih ada suami laki yang masih bujang atau duda kan masih banyak. Kemudian Ibu Seni ya, hafal Ustaz seperti misalnya yang dipertanyakan Pak Luki. Anak tersebut jika perempuan, jika akan dinikahkan, bukankah harus ayah kandungnya yang menikahkan? Dan harus sama wali hakim. Ya iya, kalau anak angkat, maka yang menikahkan adalah wali yang sesungguhnya. Ya, walinya mana? Oh sudah almarhum, sudah meninggal. Kalau nggak bapaknya sudah meninggal, kan ada wali berikutnya. Ya,
Saudaranya ada enggak? Saudaranya enggak ada juga. Pamannya ada enggak? Nah, kan sudah pernah kita bahas tuh. Wali itu urutannya siapa saja kan banyak tuh. Yang pertama kan bapak, kemudian kakek terus ke atasnya, kemudian saudaranya, kemudian pamannya terus itu ya banyak. Kalau nggak ada semuanya, wali nasabnya nggak ada semuanya, maka wali hakim. Ya, wali hakim silakan menikahkannya. Atau ada dari wali-wali itu ada tetapi diwakilkan kepada wali hakim, maka silakan boleh saja. Tapi kalau yang menikahkan, yang menjadi walinya adalah ayah angkatnya, boleh enggak? Boleh aja, tapi kalau diizinkan oleh wali yang aslinya. Wali yang aslinya semua memasrahkan. Saya pasrahkan, saya wakilkan pernikahan ini, akad ini kepada bapak angkatnya. Monggo silakan. Gitu. Ibu Heni, maaf Ustadz, mau bertanya bagaimana nasab seorang anak dari korban kekerasan seksual yang dilakukan lebih dari satu laki-laki, kemudian sang korban hamil sedang ia tidak tahu yang mana yang menghamilinya. Waduh, ini kalau seperti ini, maka kasusnya seperti tadi Bu, ketika dia itu tidak ada tahu yang menghamilinya, maka boleh nggak dia dinikahi? Tadi kan sudah kita bahas tuh, wanita yang sudah hamil dinikahi. Baik dinikahi oleh yang menghamilinya ataupun yang bukan menghamilinya. Ya sudah, nikahkan saja, anggap saja yang akan menikah dengan dia adalah laki-laki yang bukan menghamilinya. Karena belum tahu yang menikah ya, sebenarnya itu anaknya siapa. Gitu. Nah, sesuai dengan pendapat ulama tadi kan ada dua pendapat ya. Ada yang mengatakan boleh dinikahi silakan dengan laki-laki lain. Ada yang pendapat tidak boleh menikahi sampai dia melahirkan. Ya, sampai dia melahirkan. Begitu. Ya, begitu Ibu Heni. Jelas? Baik Ustadz, terima kasih. Ya, sama-sama. Yang penting itu syaratnya itu kan harus sudah bertobat itu perempuannya itu. Ketika dia mau dinikahi oleh wanita lelaki lain atau laki-laki yang menghamilinya, dia harus sudah bertobat. Ya, di dalam surah An-Nur kan seperti itu. Azaniyatu wazani la yankihuha illa zanin au musyrik. Ya, pezina tidak boleh menikah kecuali dengan pezina lagi gitu. Atau kepada kecuali orang yang musyrik. Nah, di ayat berikutnya itu kan kecuali yang sudah bertaubat. Makanya kalau seumpama wanita tersebut atau laki-laki tersebut mau menikah dengan laki-laki yang lain yang baik-baik tidak berzina, maka ya dia harus bertobat dulu, taubatan nasuha. Maka silakan menikah dengan laki-laki tersebut gitu. Ya, sebagian ulama mengatakan tidak boleh dinikahi ketika hamil atau menikahi ketika hamil tetapi tidak boleh digauli karena tidak boleh menyirami tanaman orang lain gitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Cukup? Ada pertanyaan lagi? Silakan. Baik, sepertinya sudah tidak ada lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat bagi saya pribadi dan juga Bapak Ibu semuanya. Ya, semoga kita semuanya terhindar dari ya perzinaan, perbuatan-perbuatan kotor, dan semoga kita semuanya diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anak yang soleh, solehah, istri dan suami yang soleh, soleh. Amin ya robbal alamin. Ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.